Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabarnya anak-anak hari ini sehat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Farah mengenai IPA. Nah, di dalam IPA ini kita akan mempelajari alat gerak manusia dan juga cara menjaga alat geraknya itu. Yuk kita mulai masuk pembelajarannya. Kira-kira anak-anak, apa sih alat gerak itu? Apa saja ya kira-kira? Ada berapa? Yuk kita lihat langsung aja. Nah, alat gerak pada manusia itu ada dua. Yang pertama ada alat gerak pasif, dan yang kedua ada alat gerak aktif. Yuk kita mulai dari alat gerak yang pasif terlebih dahulu. Di dalam diri manusia, alat gerak pasif itu terdiri dari tulang. Nah, mulai dari kepala, leher, bahu, dada, tulang punggung, tangan, kaki, semua itu terdapat tulang-tulang. Nah, kita bisa tahu kepala itu biasa disebut dengan tulang tengkorak, depan sampai dengan belakang. Kemudian yang leher itu adalah tulang leher. Nah, di tangan di sini ada tulang selangka di bagian sini. Kemudian ada, setelah dari sini kita masuk sedikit ke dalam, di sini ada tulang belikat. Kemudian turun sedikit ada tulang rusuk atau tulang dada. Kemudian di tengahnya itu ada tulang sternum. Kemudian kita ke alat gerak tangan. Yang paling atas sendiri ini ada tulang lengan atas. Kemudian turun sedikit itu ada dua bagian, yaitu yang pertama yang langsung dengan kelingking ini ya, yang langsung berhubungan dengan kelingking itu adalah tulang hasta. Kemudian yang berlanjut dengan tulang yang dekat dengan ibu jari itu biasa disebut dengan tulang pengumpil. Kemudian selain itu, ini juga ada tulang apa? Tulang telapak tangan. Ini tulang telapak tangan. Kemudian ada tulang ruas jari. Setelah tangan sudah, turun ke kaki, ke alat gerak yang bawah. Nah, di alat gerak yang bawah itu ada tulang paha. Ini tulang paha ya. Kemudian turun sedikit ada tulang yang di depan. Nah, biasanya itu kalau buat sepak bola, buat main gaprak-gaprakan gitu ya. Nah, di situ ada tulang kering. Kemudian di belakangnya yang kecil itu ada tulang betis. Nah, setelah dari tulang betis kita turun untuk yang jalan, yang untuk memakai sepatu. Nah, di situ ada tulang apa? Telapak kaki. Kemudian di ujung telapak kaki ada jari-jari, tulang jari kaki. Siap? Nah, selain itu tulang juga memiliki manfaat. Nah, anak-anak, kita lihat manfaat tulang untuk manusia. Nah, manfaat tulang itu sebenarnya ada banyak. Di sini Ustazah mencontohkan 4 manfaat. Yang pertama, untuk menopang tubuh. Jika tubuh tidak ada tulang, bagaimana ya jadinya? Pasti tubuh tidak akan berbentuk seperti ini, tapi seperti daging kurban, ya. Nah, untuk yang kedua manfaat tulang yaitu untuk memberi tempat melekatnya otot. Jadi, selain untuk membentuk tubuh, tulang juga berguna untuk melekatnya otot. Yang ketiga yaitu untuk menopang tubuh.
Yang keempat, untuk menunjang kita bergerak. Tanpa adanya tulang, apakah kita bisa bergerak? Tidak bisa tentunya. Jadi, itulah manfaat tulang untuk kita atau manfaat tulang bagi tubuh kita. Sekarang kita lanjut. Kita akan membahas alat gerak aktif. Tadi sudah alat gerak pasif, ada tulang. Kemudian sekarang ada alat gerak aktif, yaitu ada otot. Otot terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot lurik, kemudian yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Kita mulai dari otot lurik ya. Kita mulai. Di dalam otot lurik, bentuknya otot lurik itu seperti ini anak-anak. Nah, otot lurik memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu berbentuk silindris. Tahu nggak silindris itu apa sih? Memanjang. Seperti ini. Kemudian memiliki garis-garis ini. Ini ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelap. Nah, dia ini melekat pada rangka atau pada tulang. Dan dia bekerja secara sadar dengan perintah otak kita. Dia juga mudah lelah, kemudian bentuknya itu memanjang dan memiliki banyak sekali inti sel atau biasa disebut dengan multisel. Nah, mana sih inti selnya? Ini yang bintik-bintik banyak ini di luar. Nah, inti selnya terletak di tepi atau di luar selnya. Dia juga mempunyai pigmen mioglobin. Contohnya Ustazah, otot lurik terdapat di dalam tulang betis. Mana betis? Ini betis. Ini betis. Kemudian ada pada otot paha, otot perut, dan juga otot lengan. Kita lanjut kepada otot polos. Nah, di dalam otot polos itu bentuknya seperti ini otot polos. Nah, hampir sama ya otot polos bentuknya dengan otot lurik tadi. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari otot polos. Di sini otot polos memiliki ciri-ciri dia berkontraksi sampai 180 detik itu sampai 3 kali. Kemudian bentuk dari otot polos ini yaitu gelondong atau lingkaran gitu, tengahnya bolong. Kemudian dia hanya memiliki satu inti sel yang berada di dalamnya, berada di tengah sini. Nah, kemudian pergerakannya dia itu lambat dan mudah lelah. Kemudian otot polos juga dipengaruhi oleh saraf otonom. Selain itu, dia tidak diperintah oleh otak atau dia bekerja sendiri. Nah, contohnya otot polos ada di dalam lambung ototnya. Nah, kemudian ada pada usus dan juga otot nadi. Nah, apakah lambung bekerja dengan perintah otak atau perintah kita, atau dia bekerja sendiri? Ya, dia bekerja sendiri tanpa perintah dari kita. Di sini otot jantung berbentuk seperti ini. Otot jantung jelas sekali terletak di dalam jantung. Nah, otot jantung ini berbentuk silindris, memiliki cabang. Jadi dia punya cabang ke sana, cabang ke sini, cabang ke mana-mana. Nah, otot jantung ini memiliki satu inti sel yang berada di tengah-tengah. Dia bekerja tanpa kesadaran dari manusia atau tanpa perintah dari otak. Kemudian ada ciri-ciri yang selanjutnya, yaitu otot jantung bekerja secara terus-menerus dan tidak butuh untuk istirahat. Nah, itu anak-anak merupakan ciri-ciri dan juga contoh-contoh dari otot jantung.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anak-anak? Kita hari ini sudah membahas tentang materi alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Apakah anak-anak sudah mengerti apa sih alat gerak aktif dan alat gerak pasif itu? Alhamdulillah, tentu anak-anak sudah hebat dan mengerti. Jika ada yang belum mengerti, bisa beri komentar di bawah sini ya, di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang cara menjaga alat gerak kita dan juga sendi kita. Videonya ada di sebelah kanan Ustazah. Di sini. Ustazah akhiri ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.